Halo, perkenalkan nama saya Jumengkarta Disormin. Saya akan menjelaskan teori selanjutnya dari pelajaran kemarin, yaitu sistem komunikasi data. Sistem komunikasi data memiliki tiga bagian utama yang terbagi menjadi 5 blok diagram, yaitu tiga bagian utamanya dari source system, lalu transmission system, destination system. Lalu dibagi menjadi 5 blok lagi, yaitu dari source, lalu transmitter, lalu transmission system, lalu diterima receiver, lalu ada beberapa informasi yang dikirim dari workstation sampai ke server. Bentuk jaringannya yaitu digital bit stream dari workstation ke modem, lalu dari modem mengirimkan ke public telephone network dengan sinyal analog, lalu dari public telepon kembali ke modem penerima dalam berbentuk sinyal analog juga, lalu diubah kembali menjadi digital bit stream saat sampai di server. Ada 6 bagian pada saat pengiriman komunikasi data ini. Yang pertama, input informasi yang keluarannya digital bit stream. Lalu yang kedua ada input data. Yang ketiga ada pengiriman sinyal harus diubah dalam bentuk analog pada transmitted. Jadi sesuai tadi yang sudah dijelaskan, sinyal masukan ke transmisi harus berbentuk sinyal analog. Lalu yang keempat, receiver sinyal menerima sinyal masih dalam bentuk analog. Lalu yang kelima, output data diubah kembali menjadi bentuk bit stream. Yang keenam, output informasi diterima. Pada perkembangan telekomunikasi diawali dengan telepon pada tahun 1880 dan masih analog, menggunakan kabel tembaga dan microwave, gelombang mikro. Pengembangannya kembali voice pada 1960 sudah menggunakan sirkuit switching digital berupa sinyal pulsa menggunakan kabel tembaga, gelombang mikro, dan satelit. Tahun selanjutnya, 1990-an, jaringannya menggunakan kabel dan nirkabel, BSDN, dan internet. Traffic sudah multimedia, cell switching atau ATM, menggunakan kabel tembaga, gelombang mikro, satelit, dan fiber optik. Model jaringan komunikasi ada tiga, yaitu komunikasi data ada tiga, yaitu transmitter. Contohnya customer premise, equipment, telepon, PBX, fax, multiplexer, dan modem. Lalu ada transport mechanism terdiri atas network access, subscriber loops, PBX, trunks. Lalu ada receiver, ada PSIN, PSDN, private data network. Lalu host dihubung melalui beberapa node untuk menghubungkan ke host lain. Node adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user dalam kasus sirkuit switching, atau merelay data user dalam kasus komunikasi data. Node dapat berupa customer nodes, switching nodes, transmission nodes, dan service nodes. Node dapat diklasifikasikan sebagai terminal. Yang pertama terminal CRT, PC, workstation, dan telepon. Yang kedua host, komputer besar atau workstation besar. Yang ketiga multiplexer atau concentrators. Lalu ada switch lokal, memungkinkan fasilitas dan device yang terhubung untuk berkomunikasi secara langsung satu dengan yang lainnya. Lalu ada switch tandem untuk interkoneksi antar node. Lalu ada gateway, peralatan untuk interkoneksi antar jaringan. Fungsi-fungsi jaringan komunikasi adalah sebagai switching untuk interkoneksi kanal. Lalu ada routing untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu. Ada flow control, memperlambat atau mengubah trafik. Ada konversi kecepatan dan kode. Ada keamanan, mencegah akses dari yang tidak berhak. Terus ada backup, mampu bereaksi terhadap kegagalan. Lalu ada monitoring, itu kegagalan traffic, akuntabilitas. Lalu ada internet working untuk menyediakan komunikasi dengan melalui jaringan lain. Ada manajemen jaringan, manage resource jaringan, klasifikasi jaringan. Node jaringan mempunyai beberapa nama yang berbeda, yaitu ada data circuit terminating equipment atau DTA, ITU-T, terus ada interface message, processor, IMD, ARPANET, terus ada switch jaringan telepon. Ada router LAN dan lain-lain. Peralatan user biasa disebut DTE ITU-T, atau tadi yang sudah dijelaskan, yaitu data circuit terminating equipment. Di antaranya ada terminal, telepon set, host, PC, workstation, dan lain-lain. Nah, ada beberapa topologi yang digunakan pada konfigurasi jaringan. Yang pertama ada topologi ring. Topologi ring hampir sama dengan topologi bus, tetapi kedua terminal yang berada di ujung saling dihubungkan dengan hubungan antar terminal berlangsung dalam suatu lingkaran tertutup. Ada keuntungannya, yaitu kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi dengan jalur lain yang masih terhubung. Penggunaan sambungan point to point membuat transmisi error dapat diperkecil.
Tapi ada kerugiannya juga, transfer data menjadi lambat bila data yang dikirim melalui banyak komputer. Jadi tidak bisa harus satu persatu dalam topologi ring. Lalu ada topologi bus, merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal ke satu jalur komunikasi yang kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Terminator adalah perangkat yang menyediakan resistansi listrik untuk menyerap sinyal pada akhir transmisi sambungan agar sinyal tidak terlontar kembali dan diterima lagi oleh suatu stasiun jaringan. Ada keuntungannya juga, murah karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai sudah umum. Setiap komputer dapat saling berhubung langsung. Tapi ada kerugiannya juga, sering terjadi hang atau crosstalk ketika lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama. Nah, selanjutnya di topologi star, terdapat sebuah terminal pusat atau hub switch yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan komunikasi data. Trafik data mengalir dari terminal pusat dan diteruskan ke node stasiun tujuan. Ada pula keuntungannya, yaitu akses ke stasiun lain, klien atau server cepat, dapat menerima workstation baru selama port di central node atau hub switch tersedia. Hub switch bertindak sebagai konsentrator. Hub switch dapat disusun seri atau bertingkat untuk menambah jumlah station yang terkoneksi di jaringan, mendukung user yang banyak dibanding topologi bus maupun ring. Tapi ada kerugiannya juga, bila traffic data cukup tinggi dan terjadi collision, semua komunikasi akan ditunda dan koneksi akan dilanjutkan atau dipersilakan dengan cara random ketika hub switch mendeteksi tidak ada jalur yang sedang digunakan oleh node lain. Struktur jaringannya, topologi ring dan bus menggunakan satu buah percakapan yang berlangsung pada saat yang bersamaan dan digunakan untuk LAN, Local Area Network. Struktur jaringan konfigurasi Star Network dapat digunakan user lebih dari satu. Lalu ada lagi struktur jaringan mesh. Struktur jaringan mesh atau jala mirip dengan Star, tapi tidak menggunakan switch. Setiap user tidak cuma mempunyai satu jalur, jadi memiliki cabang setiap satu user. Terus ketentuannya n sama dengan jumlah node. Jumlah link total juga dapat dihitung dengan n sama dengan setengah kali n kali n min 1. Predictable bila n kecil dan saluran pendek, semakin banyak n dan semakin panjang saluran, much too expensive. Klasifikasi jaringan berdasarkan cakupan geografisnya. Yang pertama adalah Local Area Network, dibatasi beberapa kilometer, biasa digunakan di kampus atau di kantor. Lalu yang kedua ada Metropolitan Area Network, jarak jangkauannya puluhan kilometer, digunakan biasanya untuk satu kota. Terus ada Wide Area Network atau WAN, ratusan sampai ribuan kilometer. Ada Terrestrial Radio Network yang sudah dijelaskan kemarin, ada Wireless Communication juga, ada Satellite Network internasional. Klasifikasi jaringan lainnya terdiri dari centralized atau versus distribusi atau control region. Terus ada public versus private, merujuk pada kepemilikan, lalu voice, data, dan video, tipe informasinya, ada analog, digital, radio, satelit, teknik transmisinya, teknik pengiriman informasinya. Terus ada mesh, mata jala, bus, ring, star, tree yang tadi sudah dijelaskan topologinya. Lalu ada broadband atau narrowband, data rate, dan kecepatan respon. Single media, contohnya telepon, atau multimedia, contohnya broadband ASDN. Circuit switching dibangun di antara titik-titik ujung yang berkomunikasi yang berupa lintasan didedikasi untuk durasi tertentu di mana setelah dibangun sinyal data bidireksional dengan dua arah dapat mengalir secara kontinu. Kualitas lintasan dedicated dijamin selama durasi panggilan. 3 fase dalam satu koneksi. Yang pertama ada pembangunan sirkuit, transfer data, penutupan sirkuit. Jika sirkuit tidak tersedia, maka sinyal sibuk. Delay digunakan untuk membangun sirkuit relatif besar. Contohnya jaringan telepon dan ASDN. Circuit switching pada jaringan telepon terdiri dari sumber pemanggil, lalu ke sentral lokal, central office, lalu sinyal dikirim ke central traffic, trunk exchange, lalu ada sentral kembali dikirim ke sentral lokal, lalu ditujukan ke penerima. Tiap panggilan pada telepon dialokasikan 64 kb per second, sehingga 2,5 GB per second saluran trunk dapat memuat 39.000 sel. Circuit switching timingnya yaitu dari host mengirimkan ke node berbentuk circuit establishment, lalu data transmisi dikirim ke node selainnya,
lalu dikirim ke host yang lain dengan sirkuit transmitter. Analisa matematisnya, jumlah hop yaitu dihitung total delay-nya, total propagasi ditambah total transmisi tambah total processing, yaitu dengan 4 kali M kali L tambah M-1 kali P tambah B bagi W. Node circuit switching, nodenya digunakan saat link masuk. Node akan mengarahkan ke arah tujuannya dari informasi tersebut pada saat link keluar. Jadi node di sini berfungsi untuk mengarahkan informasi yang masuk ke tujuan informasinya. Bisa digunakan lebih dari satu input links. Circuit switching multiplexing, waktu dibagi dalam frame dan frame dibagi dalam slot, maka sesuai dengan multiplexing TDM yang sudah dipelajari kemarin, time division multiplexing. Posisi slot relatif di dalam frame menentukan kepercakapan antara data tersebut dimiliki, lalu memerlukan saluran sinkronan antar user. Jika tidak ada percakapan, maka kapasitas sirkuit loss. Karakteristik data memiliki permasalahan biasanya pengiriman yang sangat banyak, lalu ada durasi harus singkat, lalu diharapkan bebas error pada transmisi. Jadi tidak boleh ada error sedikit pun. Bila digunakan circuit switching, apakah bagus untuk komunikasi data? Tidak, karena yang pertama adalah tidak efisien, yang kedua ada delay call setup, data dikirimkan dengan data rate yang tetap, hanya cocok untuk voice, maka digunakan paket switching. Jadi untuk mengirimkan data digunakanlah paket switching. Komunikasi data menggunakan paket switching, message yang dipotong menjadi sejumlah data yang lebih pendek yang disebut paket. Setiap paket dilengkapi alamat dan tujuan. Paket-paket ini diterima, disiapkan, diproses, lalu disimpan dan diproses, lalu ditransmisikan lagi oleh setiap node dalam jaringan yang dilewati sampai akhirnya mencapai tujuan. Pada teknik ini tidak ada resource jaringan yang didedikasikan, no dedicated resource. Lalu penggunaan resource jaringan lebih efisien, tetapi ada potensi congesti. Kemarin ada pertanyaan congesti itu apa? Congesti tersebut dalam KBBI dapat diartikan sebagai penimbunan. Jadi paket switching dikirim dalam format deretan bit. Strukturnya header, data, dan trailer. Header dan trailer memuat informasi kontrol, misalnya address tujuan atau checksum. Tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node sepanjang lintasan, disebut proses routing. Jadi proses routing itu tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node sepanjang lintasan. Pada tiap node, paket diterima, disimpan sementara, dan diteruskan ke node berikutnya. Store and forward network biasanya disebutnya. Kapasitas tidak dihasilkan untuk paket-paket. Tidak dialokasikan untuk paket-paket. Paket switching. Node paket switching. Jadi untuk node paket switching, nodenya bertambah. Dalam nodenya ada memori. Jadi sehingga saat link masuk akan disimpan dulu, lalu dikirimkan ke link output dalam bentuk bit stream atau data. Lalu paket switching multiplexing, data dari sembarang percakapan dapat ditransfer kapan saja. Satu percakapan dapat menggunakan keseluruhan kapasitas link jika hanya sendiri. Untuk memberitahu mereka saling terpisah, yaitu menggunakan metadata atau header yang menunjukkan data, ID, member, dan lain-lain. Mengapa internet menggunakan paket switching? Karena internet merupakan komunikasi data dan efisiensi penggunaan link yang mahal. Link diasumsikan mahal dan langka. Paket switching memungkinkan banyak aliran bursty untuk menggunakan bersama link efisien dalam penggunaan link. Lalu circuit switching jarang digunakan untuk jaringan data karena sangat tidak efisien dalam penggunaan link. Ketahanan terhadap kegagalan link dan router. Lalu paket switching mode node biasanya sangat berguna untuk memodelkan router atau node switching, lainnya sebagai mempunyai antrian untuk tiap single link outnya. Paket switching atau formula little dalam persamaan matematis, di mana L sama dengan lambda kali W. Untuk menghitung formula linknya, L sama dengan jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian. Lalu lambda yaitu rate kedatangan pelanggan per detik satuannya. Lalu W waktu rata-rata satu peluang
pelanggan menunggu dalam antrian. Analisis matematisnya yaitu total delay sama dengan total propagasi tambah total transmisi tambah total store and forward tambah total processing, atau bisa dimasukkan dalam rumus yaitu M kali L tambah N kali T tambah M-1 tambah T tambah M-1 kali P. Routing packet switching yaitu host A mengirimkan informasi ke node 1, lalu mengirim informasi ke node 2 melalui beberapa node atau switching node, lalu sampai ke host tujuan. Urutan sirkuit packet switching, hybrid dari sirkuit switching, packet switching, dan paket switching. Data message ditransmisikan dalam bentuk paket-paket dengan ukuran maksimal tertentu. Semua paket-paket dari aliran paket melalui lintasan yang sudah dibangun yang sama. Jaminan dalam urutan pengiriman paket. Jadi memiliki jaminan urutan. Lalu paket-paket dari VC atau virtual circuit berbeda dapat saling disisipkan. Contoh ATM, frame relay, X25. X.25 adalah sebuah protokol standar ITU-T untuk koneksi wide area network atau WAN. Virtual circuit packet switching memiliki fase hampir sama dengan yang lainnya. Pembangunan virtual circuit, transfer data, penutupan virtual circuit. Header paket tidak perlu membuat informasi penuh dari alamat tujuan. VC merupakan gabungan dari paket dan circuit switching. Virtual circuit beda circuit switching. Bedanya dengan circuit switching yaitu pada saat data transmisi. Lalu virtual circuit bedanya pada packet switching yaitu pada virtual circuit ada proses establishment dan termination. Lalu analisis matematisnya, total delay sama dengan total propagasi tambah total transmisi tambah total store and forward tambah total processing. Dalam rumusnya yaitu 4 kali M kali L tambah N kali T tambah M-1 kali T tambah 3M-1 kali P. Perbandingannya yaitu review dengan packet switching. Keuntungannya paling penting dari packet switching terhadap switching dapat mengeksploit statistical multiplexing, penggunaan bandwidth yang efisien. Namun packet switching perlu menangani kongestion. Router lebih kompleks, lebih sulit untuk mendapatkan service jaringan yang baik. Ya, segitu dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.